Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler alur cerita di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Dai Yu Hao dan Tang Wutong bertekad mendapatkan bantuan Dewi Kehidupan sesuai dengan arahan Dewa Laut Tangsan, di Komite Alam Dewa, Dewa Keserakahan terlihat berdiri dengan hormat di hadapan Dewa Penghancur. Dia juga menegaskan semua persiapan telah dilakukan dan siap dihubungkan kapan saja dengan pusat pengendali alam dewa. Pupil merah Dewa Penghancur tiba-tiba bersinar terang setelah mendengarkan hal tersebut. Di dalam dirinya, niat kehancuran yang selama ini dia pendam bercampur dengan kegembiraan luar biasa besar. Hari yang dia tunggu akhirnya tiba. Dia yakin di bawah kepemimpinannya, alam dewa akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan penuh keyakinan, dia mengangkat tangan kanannya dan membuka sebuah gerbang cahaya di sampingnya. Dewa Keserakahan yang sejak awal mendukungnya segera mengikutinya. Keduanya melangkah masuk dari kegelapan menuju cahaya. Singkatnya, ketika pemandangan mereka kembali jelas, mereka sudah berada di sebuah platform tinggi di puncak Komite Alam Dewa. Tempat itu sangat istimewa. Dari tempat ini, lautan awan terlihat membentang tanpa batas. Dan ada perasaan seolah-olah seluruh alam dewa dapat diawasi dari titik tersebut. Bahkan menurut aturan, hanya 5 anggota Komite Alam Dewa yang berhak berada di tempat ini. Dewa Keserakahan merasa terhormat sekaligus bersemangat. Dia sadar dirinya bukan anggota komite, bahkan sebagai dewa dengan sifat jahat, hampir mustahil baginya mencapai posisi tersebut. Namun hari ini, berdiri tempat ini bersama Dewa Penghancur, dia sempat mengira mungkin akan dipromosikan. Namun nyatanya, dia dibawa ke tempat ini hanya untuk menjadi saksi, di mana Dewa Penghancur ingin ada yang menyaksikan momen bersejarah tersebut. Tidak berselang lama, Dewa Penghancur membuka kedua tangannya lebar-lebar dan berteriak dengan penuh kebanggaan. Dalam sekejap, cahaya ungu hitam melonjak ke langit dari tubuhnya. Langit alam dewa berubah warna, tertutup awan ungu hitam yang meluas dengan cepat. Petir-petir kecil berkilauan di antara awan tersebut. Kekuatan penghancur yang dahsyat membuat Dewa Keserakan segera berlutut dan melindungi dirinya dengan kekuatan ilahinya. Sementara Dewa Penghancur tetap berdiri tegak di tengah badai energi yang dia ciptakan. Di dadanya, sebuah cahaya emas bersinar dari kunci emas segi 8. Sebuah kunci yang pernah diberikan Dewa Laut Tangsan untuk mengendalikan inti seluruh alam dewa. Meskipun saat ini aura kehancuran begitu kuat, cahaya emas dari kunci tetap lembut dan agung tidak tergoyahkan. Di belakang kepala Dewa Penghancur, 9 lingkaran cahaya muncul dan menyatu menjadi lingkaran cahaya dewa tertinggi, sekaligus menjadi tanda kekuatan penuhnya. Pada saat berikutnya, Dewa Penghancur memanggil lencananya, sebuah kristal ungu hitam berbentuk heksagonal, lambang resmi sebagai anggota Komite Alam Dewa. Dengan perlahan, dia menekan lencana ke dalam kunci emas. Dalam sekejap mata, warna emas kunci berubah menjadi campuran emas dan ungu. Bahkan lambang Dewa Penghancur tertanam di pusatnya, membuat seluruh alam dewa bergetar pelan, mengeluarkan dengungan panjang, menjadi tanda bahwa pusat alam dewa telah diaktifkan. Hanya 5 anggota komite yang memiliki hak mengendalikan pusat. Kini dengan Dewa Laut di penjara,
tidak ada yang bisa menghentikan tindakan dewa penghancur. Di saat dewa penghancur mencoba memerintahkan pusat alam dewa terbuka sesuai kehendaknya, sebuah tirai cahaya ungu emas berbentuk lingkaran muncul di hadapannya. Di dalamnya, banyak titik cahaya kecil berkilauan. Dewa keserakahan dengan hati-hati mengusulkan untuk menangkap putri dewa laut dan dewa emosi terlebih dahulu. Pasalnya mereka masih berpotensi menjadi ancaman. Namun dewa penghancur menolaknya. Baginya, rencana besar mereka jauh lebih penting daripada gangguan kecil. Setelah mengatakan hal tersebut, dewa penghancur mengangkat tangan dan mengarahkan kekuatannya ke tirai cahaya. Titik-titik cahaya ungu emas mulai menyala satu persatu. Berkas cahaya ungu emas memancar dari berbagai penjuru alam dewa dan menembus langit. Inilah kekuatan pusat alam dewa. Dengan alat tersebut, hampir seluruh aspek alam dewa bisa dikendalikan dari satu titik. Dahulu kala ketika dewa laut memimpin, pusat alam dewa jarang digunakan. Alam dewa hidup damai dan bebas. Bahkan pada masa dewa kebaikan dan kejahatan memerintah, pusat alam dewa hanya dipakai saat keadaan benar-benar genting. Namun hari ini berbeda. Dewa penghancur telah lama menyiapkan rencana. Dia diam-diam memerintahkan bawahannya membangun 108 pilar Piskis di seluruh alam dewa. Pilar-pilar itu dirancang untuk menyerap kekuatan Piskis dalam jumlah besar. Pada dasarnya, kekuatan Piskis berasal dari dunia manusia. Ketika doa, harapan, dan pikiran manusia naik ke alam dewa, energi itu berubah menjadi kekuatan langit dan bumi. Energi tersebut menopang alam dewa, menjadi perisai, sumber kekuatan, dan fondasi. Seiring berjalannya waktu, energi itu terus bertambah, namun para dewa tidak mampu menyerap semuanya, sehingga kelebihan energi tersimpan di dalam alam dewa, di mana bagi dewa penghancur, energi yang terakumulasi tersebut adalah kesempatan. Bukan untuk meningkatkan kekuatan, melainkan menggunakan cadangan energi untuk memperluas alam dewa. Pasalnya semakin luas alam dewa, maka akan mampu menciptakan lebih banyak wilayah, serta menyerap lebih banyak kekuatan Piskis. Secara teori, idenya terlihat bagus. Semakin besar ruang, semakin besar potensi kekuatannya. Namun juga ada resiko besar, di mana Dewa Laut Tangsan sebelumnya telah memperingatkan bahwa bencana besar mungkin akan datang jika alam dewa diperluas secara paksa dan kemudian mengalami guncangan besar. Ruang yang telah direntangkan bisa menjadi rapuh seperti balon dengan kelebihan muatan. Sedikit tekanan saja bisa membuatnya pecah. Karena alasan itulah Dewa Laut menolak rencana perluasan. Namun sekarang Dewa Laut telah dipenjara. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan Dewa Penghancur. Singkatnya, saat tirai cahaya terus menyala, 108 pilar Piskis mulai aktif. Dari kejauhan, jika seseorang bisa melihat alam dewa secara keseluruhan, mereka akan melihat sinar-sinar ungu emas menyembur dari berbagai titik dari tanah menembus langit. Energi langit dan bumi yang semula tenang, kini bergejolak hebat. Awan-awan putih yang lembut mulai tersedot menuju pilar-pilar cahaya. Seluruh alam dewa bergetar semakin kuat. Energi yang terkumpul selama ribuan tahun kini dimobilisasi sekaligus. Dewa penghancur dan dewa keserakahan menatap pemandangan dengan mata fanatik. Mereka percaya bahwa mereka sedang menciptakan era baru. Alam dewa yang lebih luas, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Namun di balik ambisi tersebut, fondasi alam dewa perlahan mulai menipis. Perluasan telah dimulai, tidak ada jalan kembali. Tak seorang pun mengetahui apakah langkah ini akan membawa kejayaan atau kehancuran yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Di sisi lain, tepatnya di tengah sebuah danau yang tenang, berdiri kastil kuno tempat Dewa Laut dan istrinya dipenjara. Malam itu suasana damai, Dewa Laut sedang bermeditasi seperti biasa. Namun tiba-tiba, seluruh alam dewa bergetar dan membangunkan Tangsan dari kultivasinya. Di saat Tangsan membuka mata, Xiaowu yang berada di sampingnya juga terbangun dengan wajah bingung. Dia merasakan perubahan besar pada energi di sekitar mereka, tetapi tidak tahu penyebabnya. Dewa Laut tidak langsung mengatakan apapun.
dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan cepat ke jendela. Dari sana, dia melihat sebuah berkas cahaya ungu emas melesat tinggi ke langit. Cahaya itu begitu kuat hingga mewarnai sebagian besar langit dengan warna yang sama. Energi langit dan bumi di seluruh alam dewa terlihat berkumpul menuju cahaya tersebut dengan kecepatan luar biasa. Bahkan permukaan danau di bawah kastil ikut bergetar. Melihat hal tersebut, Dewa Laut menutup mata dan menggeleng pelan. Wajahnya menunjukkan kepahitan. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Xiao Wu mendekat dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa situasi ini mungkin terjadi karena keadaannya yang sedang hamil, sehingga Dewa Laut Tangsan tidak bisa bertindak bebas. Namun Tangsan segera menenangkan istrinya dan menjelaskan, semua ini bukan kesalahannya. Bahkan jika keadaan berbeda, Dewa Penghancur tetap akan bertindak. Ambisinya sudah tidak bisa dibendung. Tangsan kemudian memeluk Xiao Wu dengan lembut. Dia menyadari istrinya selalu mempercayainya tanpa banyak bertanya. Sejak dulu di benua Doulo, Xiao Wu adalah partner terpentingnya. Tanpa Xiao Wu, Tangsan mungkin tidak akan mampu melewati berbagai pertempuran besar di masa lalu. Xiao Wu menegaskan, apapun yang dilakukan suaminya, dia akan selalu mendukung. Baginya, benar atau salah bukanlah hal terpenting. Yang penting adalah mereka menghadapinya bersama. Mendengarkan hal itu, Dewa Laut tersenyum tipis. Dia sendiri tidak yakin apakah hal ini benar atau salah. Kemudian Tangsan menjelaskan alasan di balik sikapnya selama ini. Dia sebenarnya mengetahui Dewa Penghancur akan bertindak dan mencoba memperluas alam dewa. Dia juga sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menghentikannya sejak awal. Sebagai penguasa alam dewa dan pemegang pusat alam dewa, Tangsan sebenarnya mampu mengumpulkan banyak dewa untuk berdiri di sisinya. Namun dia sengaja tidak melakukannya. Namun alasannya sederhana, dia tidak ingin terjadi perang di alam dewa. Jika dia melawan Dewa Penghancur secara terbuka, konflik besar pasti tidak terhindarkan. Dewa Penghancur memiliki pendukung yang kuat, termasuk 7 dewa dosa asal, serta banyak dewa tingkat 2 dan 3. Selain itu juga, gagasan memperluas alam dewa memang menarik bagi banyak dewa. Banyak yang percaya alam dewa akan menjadi lebih kuat dengan ruang yang lebih luas. Jika perang benar-benar pecah, meskipun Dewa Laut kemungkinan besar bisa menang, harganya akan sangat mahal. Banyak dewa bisa gugur, dan kestabilan alam dewa akan hancur. Lebih berbahaya lagi, Dewa Penghancur mungkin akan menggunakan kekuatan terlarang jika terpojok, sehingga bisa membawa bencana yang lebih besar. Dengan adanya alasan tersebutlah, Dewa Laut Tangsan memilih untuk membiarkan dirinya disegel dan dipenjara. Dengan cara tersebut, Dewa Penghancur dapat melaksanakan rencananya tanpa merasa terancam. Selama dia tidak merasa terpojok, dia tidak akan nekat menggunakan kekuatan berbahaya. Meskipun garis keturunan Dewa Laut dirugikan, namun setidaknya perang besar dapat dihindari. Xiao Wu sendiri memahami pengorbanan Tangsan dan mengatakan bahwa suaminya terlalu baik. Namun Dewa Laut menegaskan, Dewa Penghancur sebenarnya bukan sosok jahat. Dia adalah dewa senior yang berjasa besar bagi alam dewa. Ambisinya muncul karena rasa tidak puas dan dendam yang terpendam lama. Selain itu juga, Dewa Penghancur adalah suami Dewi Kehidupan yang juga telah memberikan kontribusi besar bagi alam dewa. Semua itu membuat Dewa Laut tidak bisa memperlakukannya sebagai musuh biasa. Tidak sampai di sini, Tangsan juga teringat pesan dari 2 raja dewa sebelumnya. Mereka sudah memperingatkan bahwa dia mungkin akan menghadapi konflik dengan Dewa Penghancur. Selama bertahun-tahun, dia berusaha bersabar dan menghindari bentrokan. Tangsan bahkan jarang menggunakan pusat alam dewa, sehingga tidak menyinggung atau mempermalukan pihak lain. Namun pada akhirnya, konflik itu tetap datang. Saat ini, Dewa Penghancur telah memulai proses perluasan alam dewa. Proses ini memang tidak instan, tetapi jika berhasil sepenuhnya, perubahan itu tidak bisa dibatalkan. Dewa Laut sendiri sebenarnya masih berharap dapat menghentikannya pada saat yang tepat. Dia pernah memiliki firasat tentang bencana besar yang mungkin akan menimpa alam dewa. Dalam firasat tersebut,
ada beberapa kunci penting untuk mengatasi bencana, dan salah satunya berkaitan dengan dewa penghancur dan dewi kehidupan. Dengan alasan tersebut, Tang San tidak ingin menghancurkan mereka, namun Tang San juga mengakui tidak sepenuhnya yakin apakah bencana itu benar-benar akan terjadi. Jika ternyata tidak ada bencana, maka dia telah salah menilai. Jika saat itu tiba, dia berencana melepaskan semua jabatannya sebagai Dewa Laut dan Dewa Sura. Pada dasarnya, Tang San ingin meninggalkan kekuasaan dan mengajak Xiao menjelajahi dunia luar. Jika anak-anak mereka ingin ikut, mereka bisa bersama. Jika ingin tinggal di alam dewa, mereka bebas memilih. Baginya, kekuasaan bukanlah segalanya. Dia lebih menghargai kebersamaan dengan istrinya dan kehidupan yang lebih bebas. Saat mengatakan hal itu, matanya menunjukkan kerinduan akan kehidupan sederhana tanpa beban dan tanggung jawab besar. Hal itu juga dirasakan oleh Xiao. Sementara itu di luar kastil, cahaya ungu emas terus bersinar di langit. Alam dewa perlahan berubah, sedangkan di dalam kastil, sepasang dewa berdiri berdampingan, siap menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Di tempat lain, raungan keras mengguncang udara. Langit yang semula normal, kini berubah menjadi ungu kemasan. Melihat perubahan besar tersebut, wajah Dewa Emosi Dayu Hao dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong langsung berubah tegang. Dewa Emosi menatap ke langit dan bertanya, apakah itu kekuatan dari pusat alam dewa? Dewi Kupu-Kupu menjawab bahwa dia juga belum pernah melihat pusat alam dewa digunakan sebelumnya. Namun perubahan besar seperti ini hanya mungkin terjadi jika pusat tersebut diaktifkan. Dengan kata lain, Dewa Penghancur benar-benar sudah memulai bertindak. Meski mereka tidak tahu detail rencana yang dilakukan Dewa Penghancur, tetapi mereka memahami tujuannya untuk memperluas alam dewa dengan kekuatan pusat alam dewa. Menyadari situasi semakin serius, Dewa Emosi segera menggenggam tangan istrinya dan mengajaknya terbang lebih cepat. Tujuan mereka sudah dekat. Mereka harus segera sampai sebelum semuanya terlambat. Di alam dewa, 5 dewa tertinggi komite memiliki tempat tinggal masing-masing sejak lama. Bahkan sebelum komite alam dewa dibentuk, Dewa Penghancur tinggal di kastil penghancur, sementara Dewi Kehidupan tinggal di hutan kehidupan. Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, dan Dewa Laut juga memiliki wilayah sendiri. Setelah posisi mereka diwariskan, tempat-tempat itu tetap dipertahankan sebagai simbol penghormatan. Hutan kehidupan sendiri terletak di tepi alam dewa. Dewi Kehidupan menyukai ketenangan, dan sebagai penguasa penciptaan, dia harus mengamati perubahan di sekitar batas alam dewa. Tempat itu bukan hanya kediaman, tetapi juga bagian penting dari pertahanan alam dewa. Saat Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu semakin mendekat, langit di depan mereka berubah menjadi hijau pucat. Udara terasa berbeda. Setiap tarikan napas dipenuhi energi kehidupan yang kuat. Tubuh mereka terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kekuatan ilahi mereka meningkat dengan sendirinya. Inilah kekuatan Dewi Kehidupan, dewa positif terkuat di alam dewa saat ini. Bahkan kekuatan ilahinya lebih tinggi dibandingkan Dewa Kebaikan yang baru mewariskan posisinya. Di bawah langit hijau pucat terbentang hutan luas yang indah dan menenangkan. Dari kejauhan, melewati awan tipis di tepi alam dewa, terlihat kilauan bintang-bintang dan cahaya misterius. Disinilah batas sejati alam dewa berada. Namun di dekat hutan kehidupan, sebuah pilar cahaya ungu kemasan juga menjulang tinggi ke langit. Cahaya itu seperti penyangga seluruh alam dewa. Selain itu juga, Dewa Emosi menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Bagian tepi alam dewa terlihat sedikit menonjol keluar, seolah-olah ruang sedang diperluas secara paksa. Pada saat berikutnya, mereka mendarat beberapa kilometer dari hutan kehidupan. Terbang langsung ke dalam hutan tanpa izin akan dianggap tidak sopan terhadap Dewi Kehidupan, sehingga mereka memilih berjalan mendekat dengan penuh hormat. Semakin dekat, energi kehidupan semakin terasa kuat. Kelelahan perjalanan hilang sepenuhnya. Pohon-pohon di hutan tampak unik. Batangnya hijau zamrud seperti batu giok.
dan daunnya hijau tua transparan memancarkan cahaya lembut kehidupan. Rumput di tanah terasa sangat lembut dan penuh vitalitas, membuat mereka hampir tak tega menginjaknya. Agar tidak merusak apapun, dewa emosi dan dewi kupu-kupu melayang sedikit di atas tanah, bergerak perlahan memasuki hutan. Begitu masuk, perasaan damai menyelimuti mereka. Aroma segar tumbuhan memenuhi udara. Rasanya seperti kembali ke alam murni, jauh dari konflik dan kekacauan. Namun mereka datang bukan untuk menikmati ketenangan. Pada saat berikutnya, dewa emosi menutup mata dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Dengan hormat, dia menyampaikan pesan melalui kekuatan pikirannya, memperkenalkan dirinya dan istrinya, serta memohon untuk bertemu Dewi Kehidupan. Pesan itu menyebar luas ke seluruh hutan. Dia memanggil hingga 3 kali, tetapi tidak ada jawaban. Tapi anehnya, dewa emosi justru terlihat sedikit lega. Sementara Dewi Kupu-Kupu bertanya, apakah Dewi Kehidupan memang tidak ada di tempat ini? Dewa emosi menggeleng pelan, dia sendiri tidak yakin. Namun dalam hatinya, dia berharap Dewi Kehidupan memang tidak berada di tempat ini. Alasannya sederhana namun berat. Jika Dewi Kehidupan ada di sini, berarti dia kemungkinan besar sudah mengetahui tindakan Dewa Penghancur. Sebagai istri Dewa Penghancur, dia mungkin berada di posisi sulit antara mendukung suaminya atau menjaga keseimbangan alam dewa. Pada dasarnya, dewa emosi tidak ingin memaksanya memilih. Dia menyadari Dewi Kehidupan adalah sosok yang penuh kebaikan dan keseimbangan. Jika dia terlibat langsung, konflik bisa menjadi lebih rumit. Lebih buruknya lagi, jika Dewi Kehidupan memihak Dewa Penghancur, maka usaha untuk menghentikan perluasan alam dewa akan semakin sulit. Tepat di tengah kesunyian hutan, tiba-tiba terdengar suara lembut. Suara itu tidak berasal dari satu arah tertentu, melainkan seolah bergema dari seluruh penjuru hutan. Suara itu menanyakan, kenapa dewa emosi berharap dirinya tidak berada di tempat ini. Mendengarkan suara tersebut, dewa emosi dan Dewi Kupu-Kupu langsung terdiam. Mereka mengetahui Dewi Kehidupan ternyata ada di hutan kehidupan, dan pertemuan yang menentukan nasib alam dewa tak terelakkan. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Kita udah semakin dekat nih sama bencana alam dewa, yang pastinya benar-benar bukan bencana main-main ya guys ya. Dimana bencana alam dewa nantinya berkaitan erat dengan kebangkitan Raja Naga Perak. Waduh, mantap betul ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. Jangan lupa subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik dari Abang Frank. Oke lah guys, see you next time guys. If I still have you, I have purpose. It's all worth